Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara sidang jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini. Adapun nas yang menjadi dasar untuk renungan kita, yaitu dari kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dengan perikop tugas Yehezkiel sebagai penjaga. Yang akan saya bacakan demikian bunyinya firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri, dan bangsa negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya, dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya dari penjaga itu. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, adapun tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul menjadi penjaga bagi sesama. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mendengar kata penjaga, pada umumnya kita akan berpikir tentang polisi, satpam atau security, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan penjagaan suatu tempat penting atau penjagaan suatu barang yang sangat berharga. Akan tetapi dalam bacaan Alkitab kita hari ini sedang berbicara tentang peran seorang penjaga yang ditetapkan langsung oleh Tuhan. Dalam kitab Yehezkiel pasal 33 ayat 1 sampai ayat 6 pada hari ini, rekop firman Tuhan hari ini yaitu Tuhan menetapkan Yehezkiel untuk menjadi penjaga bagi kaum Israel. Meskipun sepintas tugas ini terlihat cukup sederhana, akan tetapi tanggung jawab sebagai seorang penjaga tidaklah sesederhana itu. Tugas Yehezkiel menjadi penjaga kaum Israel sebenarnya cukup sederhana, yaitu jika Yehezkiel mendengar firman dari Tuhan, maka ia harus menyampaikannya kembali firman Tuhan itu untuk memperingatkan kaum Israel. Saudara-saudara, apabila kita membaca pada ayat-ayat selanjutnya, kalau kita terus baca ayat berikutnya, Tuhan menjelaskan secara lebih rinci apa yang harus Yehezkiel lakukan sebagai seorang penjaga. Kalau kita baca pada ayat 8, kepada orang-orang jahat di mana Tuhan berfirman bahwa mereka pasti mati, maka Tuhan menuntut Yehezkiel untuk memperingatkan orang jahat itu supaya ia harus bertobat dari hidupnya yang jahat. Nah, jika Yehezkiel tidak menyampaikan firman Tuhan untuk memperingatkan orang jahat tersebut, sehingga orang jahat tersebut mati dalam dosa dan kesalahannya, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawa orang jahat itu kepada Yehezkiel. Nah, saudara-saudara sekalian, sebaliknya, jika Yehezkiel memperingatkan orang jahat tersebut supaya ia bertobat, tetapi jika orang tersebut tetap tidak mau bertobat, maka orang jahat tersebut akan mati dalam kesalahannya. Tetapi Yehezkiel akan tetap hidup karena ia telah melakukan tugasnya sebagai seorang penjaga untuk memperingatkan mereka pada ayat 9. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, lalu apakah pesan firman Tuhan untuk kita pada hari ini? Dan apakah yang mau diajarkan oleh firman Tuhan untuk kita semua? Saudara-saudara sekalian, kita percaya ketika Yehezkiel ditugaskan Tuhan untuk menjadi penjaga bagi kaum Israel, maka sama halnya pula kita masing-masing juga ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi penjaga bagi orang lain atau bagi sesama kita.
Lalu siapakah sebenarnya yang harus kita jaga? Tuhan sudah menetapkan orang-orang tertentu yang memang harus kita jaga. Secara umum dapat dikatakan bahwa orang-orang tersebut adalah keluarga kita, terutama yaitu orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, dan keluarga besar kita. Bisa juga yang kita jaga adalah teman-teman terdekat kita dan juga jemaat Tuhan di gereja atau persekutuan tempat kita beribadah. Kita harus menjadi penjaga mereka, sama seperti mereka juga menjadi penjaga bagi kita. Artinya adalah kita semua sama-sama bisa saling mengingatkan, bisa saling menasehati. Jika ada salah satunya mulai menyimpang dari jalan Tuhan atau melakukan perbuatan dosa, maka harus kita saling menegur dan mengingatkan. Maka adalah suatu kewajiban bagi kita untuk mengingatkannya supaya bisa kembali sadar akan kesalahannya dan bertobat untuk kembali ke jalan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, tugas kita adalah menyampaikan firman Tuhan dan memperingatkan orang-orang yang telah menyimpang dari jalan Tuhan. Bagian kita hari ini adalah untuk mengingatkan sesama, itu harus kita lakukan. Dan soal apakah orang tersebut kemudian mau mendengarkan kita atau tidak, bukanlah menjadi bagian kita lagi. Yang penting kita sudah menjalankan perintah Tuhan untuk saling mengingatkan sesama yang melakukan kesalahan itu. Seandainya ketika kita sudah berulang-ulang telah memperingatkan orang yang melakukan perbuatan dosa, tetapi ia tetap tidak mau berubah dan tetap melakukan perbuatan dosa, maka itu berarti ia sudah berurusan dengan Tuhan. Karena suatu saat orang tersebut pasti akan mendapatkan teguran langsung dari Tuhan supaya hati dan hidupnya bisa berubah. Dan ingatlah bahwa Tuhan tidak menyalahkan kita atau meminta pertanggungjawaban atas kesalahan orang tersebut kepada kita. Karena kita sudah melakukan tugas kita sebagai penjaga, yaitu sudah mengingatkan dia sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan menuntut kita tetap setia melakukan tugas kita sebagai seorang penjaga. Sudahkah kita hari ini melakukannya dengan setia? Kiranya kita semua hari ini dimampukan Tuhan untuk menjadi berkat bagi semua orang, yaitu dengan setia menjalankan tugas menjadi penjaga bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau memberikan tugas yang begitu istimewa bagi kami umat-Mu, supaya kami bisa menjadi penjaga bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tentu tidak pantas bagi kami jika kami melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang sekeliling kami, lalu kami lantas mendiamkannya dan tidak berbuat apa-apa untuk menolongnya. Salah satu hal yang paling Tuhan inginkan dalam hidup kami sebagai orang yang percaya, yaitu ketika kami melihat orang lain atau saudara-saudara kami melakukan kesalahan, maka haruslah kami jalankan tugas untuk menjaga hidup mereka supaya tetap di jalan yang benar, yaitu kami harus menegur, kami harus berani menasihati mereka dan mengingatkan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Namun apabila saudara-saudara kami dan orang-orang yang kami tegur itu suatu saat kelak tidak mau dan tetap mengeraskan hatinya untuk tidak mau bertobat, maka kesalahan tidak akan ditimpakan kepada kami. Tetapi saudara-saudara kami itulah yang suatu saat kelak harus mempertanggungjawabkan kelakuannya, dosanya di hadapan Tuhan. Kami percaya hari ini hidup kami harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat dan menjadi penolong bagi sesama kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan kami hari ini, aktivitas, tugas, dan pekerjaan kami. Iringi, sertai, dan tuntunlah kami Tuhan. Biarlah dengan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan, kami dapat mengerjakan apa yang baik, dan apa yang benar, dan apa yang bermanfaat bagi sesama kami, bahkan juga memuliakan nama Tuhan. Biarlah melewati hidup kami, tugas kerja dan karya dan pelayanan kami.
kami senantiasa benar-benar menjadi pribadi yang taat setia di dalam Tuhan. Berkatilah kehidupan kami Tuhan hari ini, setiap aktivitas kami, baik itu usaha dan pekerjaan kami, baik itu hari ini kami yang menjalankan pendidikan, dan apapun yang kami hari ini perjuangkan, berkatilah Tuhan, sehingga kami senantiasa disertai Tuhan dengan keberhasilan, diberkati dengan rezeki yang berlimpah daripada Tuhan. Berilah kami juga kesehatan, kekuatan, berikanlah kami semangat untuk menjalani hari-hari kami ke depan dengan baik. Kami serahkan hidup kami hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kami, Tuhan tolong kami, pulihkanlah hidup kami, dan kami percaya Tuhan buka jalan, dan senantiasa limpahkan segala berkat-Mu atas kehidupan kami umat-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dan kami serahkan hidup kami hari ini dan selamanya dengan segala ucapan syukur selalu kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi bagi saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.